kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk sharing dari Edwin, luar biasa. Saya nggak perlu bicara lagi kelihatannya karena Edwin sudah menyampaikan cukup baik ya. Tapi baik, nanti saya akan melengkapi. Dan sebelum mulai, mari kita berdoa sekali lagi ya, supaya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai kita dan memberi pengertian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu kembali sore ini. Kami mau berlutut di hadapan-Mu Tuhan, karena kami menyadari bahwa kami tidak layak untuk berdiri dan mengucapkan hal-hal ini. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau ingin kami hidup dalam kelimpahan. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara rohani dan bahkan juga secara mental. Karena itu biarlah Tuhan yang beracara pada sore ini, Tuhan mengurapi lidah bibir kami yang berbicara, maupun Tuhan memimpin, menyertai hati, pikiran, teman-teman kami yang mendengarkan. Sehingga apa yang Engkau ingin sampaikan sungguh dapat diterima dengan jelas dan benar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sore ini sungguh ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang memimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin ya. Suara saya cukup jelas ya? Bagus tuh. Untuk aku nggak telat tadi. Siapa tuh? Suaranya Tante Indah. Sebentar. Jelas. Jelas ya? Jelas, Tante. Oke. Saya mau share screen. Ya. Kok hilang? Oh ini. Sebentar ya. Karena ya. Sudah muncul kah? Sudah kelihatan? Ya, Kak. Ya. Oke. Ya, tema kita adalah emotional health in the COVID-19 situation. Ya. Kalau kita mendengar kata COVID-19 ya, kira-kira apa yang langsung terpikir ketika kata itu melintas di pikiran kita? Kita mendengar kata COVID-19. Ayo berbagi, silakan jawaban dapat dituliskan di chat supaya ada masukan ya. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata COVID-19? Nah, selain itu, wah, saya nggak bisa lihat ininya ya. Nggak bisa lihat chatnya. Oh, sini tunggu. Chatnya di mana ya? Nah, kemudian apa yang bisa terasa? Apa yang terasa ketika kita memikirkan COVID-19? Tapi saya nggak bisa lihat chatnya di mana ya. Sorry. Oke, ada yang sudah menulis apa yang dipikirkan dan dirasakan? Takut, ya, terancam, waspada, change, nggak ada obatnya, kematian cukup dekat dan sebagainya. Oke ya. Ya, itu hal-hal yang biasa kita rasakan dan kita pikirkan ketika kita mendengar COVID-19. Nah, ini emosi ya. Judulnya adalah Emotion Health in the COVID-19 Situation. Jadi saya akan berusaha tidak lari dua topik utama, yaitu emosi dan kondisi pandemi ya. Kalau kita membaca di KBBI, maka kita melihat bahwa kata emosi merupakan suatu luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Jadi seharusnya emosi itu hanya dalam waktu singkat. Jadi kalau dia berkepanjangan, berarti itu ada masalah. Kalau hanya seketika, itu sebenarnya sehat dan normal ya. Kemudian ada keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis
seperti kegembiraan, kesedihan, ya, keharuan, kecintaan, keberanian, dan sebagainya yang bersifat subjektif. Artinya satu peristiwa bisa berdampak berbeda untuk dua orang yang berbeda, ya. Karena itu dikatakan di sini subjektif. Walaupun ada juga yang umum, ya. Secara psikologis itu berarti berkaitan dengan perilaku dan fungsi mental, dan secara fisiologis itu berkaitan dengan anggota atau organ tubuh. Contoh ya, kalau kita cemas, maka jiwa kita akan ketakutan, hati kita akan sangat khawatir. Tetapi secara fisiologis juga pasti ada dampak. Misalnya apa kalau orang cemas? Keluar keringat dingin, ya, jantung berdegup, atau nggak bisa tidur, ya. Jadi itu semua mempengaruhi juga fungsi anggota organ tubuh kita. Nah, pertanyaannya, emosi itu ada di mana? Apakah ada di hati? Apakah ada di jantung? Ya, karena kalau orang Barat, orang Inggris bilang in my heart, ya, in my heart itu terjemahannya kalau bahasa Indonesia adalah hati. Tapi sebenarnya kalau kita bilang heart kan di dada, ya. Padahal kalau ada di dada itu yang ada di dada bukan hati, tapi apa itu? Jantung, ya. Ataukah ada di otak? Ada yang mau kasih penjelasan? Ya, cuman ini membaca chatnya saya ternyata tidak bisa, jadi susah juga. Nggak apa-apa lah ya. Oke, nah ini ternyata dari penelitian yang disebut emosi itu adalah di dalam otak kita, di bagian otak yang sangat kecil yang berwarna hijau ini, yang disebut sebagai amigdala. Jadi inilah sebenarnya yang mengontrol emosi kita. Baik kita takut, senang, disinilah sebenarnya kontrolnya. Jadi walaupun kita bilang di dalam hati sambil memegang dada, tapi sebenarnya ada di bagian otak ini, ya. Kalau di bagian depan itu namanya prefrontal, tempat logika. Tapi emosi itu ada di daerah sini. Jadi ada satu cerita dari buku psikologi dan juga dari dosen saya waktu saya kuliah, itu dia bilang pernah kecelakaan mobil, dan setirnya itu, batang setirnya itu menembus otaknya sehingga mengenai amigdalanya. Sehingga ketika dia akhirnya survive, tidak meninggal tapi hidup, tapi dia tidak punya emosi lagi karena amigdalanya ini rusak. Nah, pertanyaan ini dia ya, emosi. Emosi itu kalau di psikologi ada 7 emosi dasar. Ya. Ini bahasa Inggrisnya dan ini bahasa Indonesianya. Jadi surprise sebenarnya bukan takjub ya, terjemahnya itu lebih tepat terkejut. Kemudian happy, bahagia, senang. Kemudian ada sad, sedih, disgusted ya, apa jijik, angry, fearful, takut, dan bad temper. Jadi bete, biasa kita bilang bete ya. Ini. Dan ini ada turunan-turunannya. Jadi tadi kita sudah daftarkan di chat, walaupun mohon maaf ternyata saya nggak bisa baca ini. Apa yang terjadi ketika terjadi pandemi atau saat WFH sekarang atau berkaitan dengan COVID, tentu lebih banyak emosi yang negatif ya. Jadi emosi itu ada emosi positif dan ada emosi negatif. Emosi positif itu mengekspresikan sebuah evaluasi atau perasaan yang menguntungkan, dan emosi negatif itu sebaliknya. Dan emosi tidak bisa netral, karena netral berarti kita menjadi non-emosional. Nah, orang yang tidak punya emosi juga biasanya bermasalah secara mental. Jadi kita harusnya bersyukur kalau kita punya emosi, baik itu negatif maupun positif ya. Nah, ini emosi yang banyak muncul dalam situasi COVID-19. Saya pikir setuju ya dengan ini. Seharusnya ada titik-titik ini bisa diisi dari chat yang masuk ya. Mungkin kalian bisa baca. Saya kutak-atik nggak muncul chatnya. Nah, pertanyaannya apakah dalam situasi COVID-19 ini kan yang saya tulis semuanya negatif ya. Takut, cemas, bingung, tidak aman, gelisah, tegang, tidak tenang, khawatir, dan sebagainya. Pertanyaannya apakah mungkin ada emosi positif di dalam situasi COVID-19? Bisa nggak ada?
mungkin nggak ada emosi yang positif. Bisa aja ya. Misalnya seneng, nggak usah macet-macetan nih, kayak kita acara nih nggak perlu keluar rumah, nggak perlu macet-macetan, jadi kan lebih rileks, lebih tenang. Nah, saya ketika mulai pandemi nggak bisa kemana-mana, di rumah setiap hari main pingpong dengan suami dan anak. Tadinya nggak bisa, jadi bisa lumayan ya. Jadi senang kalau main pingpong, apalagi kalau main sama Om itu Om nggak pernah mau kalah dan senang apa ya, senang membuli saya itu. Tapi ada rasa senang ya. Jadi itu sebenarnya sih tidak semua negatif ya, tergantung kita memandang dan memaknainya. Jadi kalau tidak ada yang positif, kita cari, sebenarnya bisa dicari bagaimana menggali emosi positif dalam masa pandemi ini. Ya. Nah, itu sebabnya Carol Wade dan Carol Travis, ini buku psikologi cukup tebal nih ya, mengatakan emosi adalah jantung dan jiwa pengalaman manusia. Artinya, bayangkan kalau kita tidak punya emosi. Dalam beberapa hal mungkin hidup kita jadi lebih mudah. Kita tidak perlu khawatir akan sakit, tidak perlu khawatir mati, tidak perlu deg-degan kalau mau ujian, ya, tidak terusik kalau ada ketidakadilan dan sebagainya. Tapi di sisi lain hidup kita menjadi datar. Kita seperti robot. Tadi cerita yang orang kecelakaan mobil dan kepalanya tertusuk oleh batang setir ya. Dia tidak bisa menikmati keindahan musik, tidak bisa tertawa ketika ada yang lucu, tidak sedih kalau orang dekatnya pergi, juga tidak bisa menikmati indahnya jatuh cinta. Mau nggak begitu? Tentu tidak mau ya. Jadi emosi itu sebenarnya tidak selalu konstan. Ya, orang yang sehat itu sebenarnya punya emosi juga fluktuasi. Jadi ada masa-masa naik ya, gembira, penuh sensasi, euforia dan segala macam. Tapi juga ada cemas, ada denial, takut dan sebagainya ya. Jadi kita akan mengalami ini semua. Pasti sepanjang hidup kita kalau kita normal, kita pernah mengalami masa-masa seperti ini ya. Nah, jadi keindahan dunia katanya selalu memiliki dua sisi. Di satu sisi terdapat tertawa, di sisi lain terdapat penderitaan. Ini salah ketik. Yang membelah hati kita menjadi dua menurut Virginia Woolf. Ya. Kemudian ada ini Pak Julianto Simanjuntak, ini salah satu tokoh konseling di Indonesia. Di dalam bukunya mengenali monster pribadi, dia mengatakan kebahagiaan sejati adalah kemampuan untuk menikmati kesenangan dan kesusahan secara seimbang. Jadi kalau hidup kita senang terus, ya, dan tidak pernah susah, maka biasanya kita juga akan tidak bahagia. Contoh ya, kalau anak-anak yang adiksi game, ya, kalau ditanya mereka, misalnya mereka tuh seminggu penuh, apalagi WFH begini nih, nggak sekolah ya, dia main game terus 24 jam setiap hari. Coba tanya anak itu, senang nggak? Pasti senang. Kalau nggak senang, ngapain dia main, gitu kan? Tapi kalau ditanya bahagia nggak, belum tentu. Kenapa? Kalau pelajarannya berantakan semua, kalau dia jadi makan nggak teratur, kurang tidur, disenggol sedikit pasti ngamuk. Benar nggak? Nah, itu artinya dia tidak bahagia. Dia bisa senang, tapi tidak bahagia. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bahagia, kita harus menikmati kesenangan dan kesusahan secara seimbang. Nah, ada pertanyaan, apakah Allah memiliki emosi? Kalau iya, seperti apa emosi Allah? Nah, ini sebenarnya tuliskan juga di chat ayat-ayat yang menunjukkan emosi Allah. Tapi saya tidak bisa baca, jadi silakan tulis aja, bisa saling berbagi nanti ya. Jadi kalau kepikiran ada ayat yang menunjukkan emosi Allah atau tidak beremosi atau Allah tidak beremosi, boleh juga. Silakan tulis ya, nanti bisa dibagi waktu sharing. Nah, ternyata karena kita dijadikan Allah menurut gambar dan rupa Dia, maka tentu kalau kita punya emosi, seharusnya Allah juga punya emosi ya. Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi orang-orang Filipi itu dinasihati oleh Paulus untuk memiliki
pikiran dan perasaan yang seperti di dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa Kristus juga memiliki perasaan, ya. Dan kita ada banyak contoh ayat sebenarnya yang menunjukkan bahwa Allah punya emosi, ya. Ada Tuhan marah, ya. Ada tertawa, dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Tuhan sebenarnya lebih tepat nih geli, karena manusia kok mau melawan Tuhan gitu. Jadi dia rasanya geli, ya, tertawa dia. Kemudian di Matius, ya, ini Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia merasa sedih dan gentar. Jadi tadi Edwin berbagi tentang kecemasan, tentang kesedihannya dan gentarnya, ya, dan kondisi yang sangat tidak enak. Ternyata Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama, ya. Bahkan di Yohanes 11 ayat 35 ketika menemui Lazarus yang sudah mati, ini ayat paling pendek mungkin, ya, maka menangislah Yesus. Jadi bahkan dia pun bisa menangis. Kita tahu juga di Bait Allah dia juga sempat marah, ya, membalik-balikan meja orang-orang yang berjualan di Bait Allah. Nah, emotional health adalah bagian dari mental health. Nah, ini saya harus hati-hati sekali karena kesehatan mental itu lebih luas, ya. Karena waktu yang sangat singkat, maka saya akan batasi hanya di emotional health. Walaupun emotional health dan mental health bukan berarti terpisah. Sama seperti misalnya sakit gigi. Kalau kita sakit gigi, kita akan datang ke dokter gigi. Tapi kalau kita sakit gigi, tentu tubuh kita secara keseluruhan juga akan terganggu, ya. Kalau dia infeksi, bisa-bisa malah demam juga, ya. Jadi sebenarnya emosi yang terganggu atau emosi yang sehat juga mempengaruhi mental yang sehat, ya. Mental yang sehat itu meliputi pemikiran yang sehat, perasaan yang sehat, dan perilaku yang sehat. Nah, seperti apa mental yang sehat? Itu sebenarnya yang ada di dalam Filipi 2 ayat 5 itu. Pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus, itu sebenarnya yang sehat. Itu sebenarnya standarnya. Ya. Nah, ini tadi Edwin sudah berbagi luar biasa. Jadi sebenarnya mental health itu sangat penting, ya. Tadi Edwin juga sudah banyak bercerita, saya hanya mengulang sebenarnya ini, ya. Sesuatu yang semua orang itu punya. Jadi mental health itu bukan milik orang-orang tertentu yang kelihatan dalam tanda petik seperti tidak normal atau seperti sakit, tidak, ya. Tapi mental health itu sebenarnya adalah semua orang memilikinya. Dia bisa berkaitan langsung, bisa juga tidak berkaitan langsung dengan fisik, ya. Tadi saya bilang kalau kita sedang cemas, maka fisik kita juga bisa terganggu, nggak bisa tidur, ya, keluar keringat dingin, lutut gemetar, ya, itu berkaitan. Kalau itu berkepanjangan, tentu fisik kita akan sakit juga, ya. Dan itu adalah satu rangkaian. Jadi itu adalah hal yang perlu kita perhatikan, ya, merupakan bagian dari kemanusiaan kita. Jadi kalau kita bicara mental health itu bukan milik orang-orang tertentu, itu adalah isu kita semua, ya. Contohnya begini, kalau kita tidak enak badan, ya, kalau kita tidak enak badan, masuk angin, pilek, batuk, itu sebenarnya apakah bisa disebut kita tuh orang penyakitan? Tentu tidak, ya. Atau orang yang sehat? Apakah orang yang sehat itu sama sekali tidak pernah sakit? Ya tidak juga. Yang orang yang disebut sehat itu sekali-sekali bisa masuk angin. Kalau dia kurang tidur, bisa mungkin flu gitu, ya. Bisa pusing. Ya, jadi sebenarnya orang yang sehat juga bukan berarti sehat 100%, ya. Dia bisa saja akan terganggu juga. Tetapi kalau dia pusing atau pilek atau batuk, tentu kita bisa minum obat warung misalnya, kan, atau istirahat yang cukup, maka pulih kembali. Tapi kalau tidak ditangani dengan serius, walaupun itu masuk angin, bisa berakibat lebih berat, ya. Kalau dibiarin kita kerja berat, terus kita kurang tidur, makan tidak teratur, ya bisa tiba-tiba mahnya kronis, muntah-muntah, diare dan segala macam yang bisa-bisa harus diinfus gitu loh. Jadi sama, ya. Itu sesuatu yang real, kompleks, ya, bisa diubah. Dan isen, nah di sini ada isen, bukan
tanda dari kelemahan. Mental health itu bukan sesuatu yang memalukan. Mental health itu semuanya ada di dalam pikiran. Tadi kita sudah lihat emosi, pikiran itu ada di otak ya. Always something negatif. Jadi bukan sesuatu yang negatif mental health itu. Bukan hanya berkaitan dengan sesuatu yang rusak, bukan ya. Mental health itu juga tidak dapat dipertukarkan dengan mental illness. Mental illness itu berbeda dengan mental health. Jadi kalau tidak punya mental health bukan tidak punya. Kalau mental health-nya terganggu itu bukan berarti pasti mental illness juga gitu ya. Sama seperti tadi kalau kita masuk angin bukan berarti kita ini orang yang penyakitan yang lemah sekali. Kemudian mental health itu juga bukan berarti feeling good all the time. Bukan berarti kita tuh tidak pernah bete, tidak pernah sedih, tidak pernah susah. Pokoknya gembira terus, tenang terus. Dalam pandemi juga nggak pernah khawatir. Bukan seperti itu ya. Juga bukan sesuatu yang pasti dan bukan berita fake ya. Bukan sesuatu yang hoax lah. Ya. Nah, ini ada perbandingannya. Yang kiri itu sebenarnya mental illness ya. Jadi ini mental illness. Yang kanan itu bagaimana kita bisa merawat diri untuk memiliki kesehatan mental. Nah, perhatikan bahwa kita harus be kind to yourself. Jadi kita harus memperhatikan diri, stop judging yourself, practice positive self-talk. Jadi jangan pernah bilang, aduh aku ini bodoh banget, aku ini nggak bisa apa-apa. Itu salah satu bagian bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita ya. Selalu berpikir positif ya. Kita punya talenta, kita berharga di mata Allah. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Kita punya banyak potensi yang disediakan Allah. Cuma kita belum explore. Nah, cari itu ya. Kemudian ada self care. Kita harus punya istirahat yang cukup. Terus kita lihat juga kemampuan baterai kita ya. Give yourself what you need. Jangan deprivation. Jangan sampai kita tuh apa kata orang terus ya. Kita harus juga make time for yourself, for myself ya. Jadi jangan ikuti semua kemauan orang sampai kita nggak bisa napas gitu ya, nggak punya waktu untuk diri sendiri. Terus juga untuk support kalau kita merasa ada gangguan seperti tadi Edwin bagi, jangan segan untuk pergi terapi, untuk mencari pertolongan kepada orang-orang yang profesional ya. Jangan ke tempat yang salah ya. Kadang-kadang orang yang tidak mengerti akan memberikan nasihat yang terlalu dangkal. Kadang-kadang itu sudah menyangkut mental health, tapi cukup doa misalnya. Kita tidak mengecilkan arti doa, kita tidak mengecilkan arti firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang dalam tekanan kita butuh bicara, butuh terapi, ada hal-hal tertentu yang memang perlu pertolongan orang profesional. Itu sebabnya tadi Edwin cerita bagaimana dia juga perlu minum obat. Ya. Nah, itu psikiater itu adalah dokter spesialis kejiwaan. Jadi mereka punya wewenang untuk menuliskan resep. Jadi kalau mau obat jangan datang ke konselor atau ke psikolog ya, karena mereka tidak bisa menuliskan resep. Harus kita pergi ke psikiater. Jadi kita harus tahu kemana. Nanti mungkin dalam diskusi kita akan lebih lanjut ya. Mental illness is an illness. Jadi kalaupun kita terganggu, itu adalah satu. Tadi saya bilang sama seperti sakit fisik. Kita bisa pergi ke puskesmas, kita bisa minum Decolgen, kita juga bisa pergi ke dokter umum atau dokter spesialis kalau sudah berat ya. Jadi kalau sudah kena tumor misalnya ya kita nggak bisa datangnya ke puskesmas. Mungkin kita harus ke rumah sakit yang memiliki dokter yang khusus dalam hal itu. Jadi kita juga perlu action ya, menetapkan batas trigger-trigger kita. Nah, setiap orang ini berbeda. Ada orang yang cepat panik atau cepat cemas atau cepat takut, cepat marah dalam kondisi tertentu. Nah, kita harus kenali, ya. Jangan udah tahu bahwa itu tuh trigger yang berbahaya, tapi kita
mencoba masuk. Nah, itu berbahaya. Jadi kita setiap orang punya, ya. Itu bukan berarti kalau kita punya trigger itu kita menunjukkan kelemahan kita, tidak. Setiap orang punya. Kita harus mengenali di mana kelemahan kita. Ya. Nah, ini kira-kira sedikit tentang mental illness, tentang mental health, sorry. Tapi saya tidak akan banyak bicara di sini karena topik kita adalah emotional health, ya. Walaupun sekali lagi emotional health adalah bagian dari mental health. Nah, jadi kita akan masuk di gangguan emosi. Nah, jadi isi kepalanya beda ya. Kalau di yang tadi ini mental illness seperti ini, mental disorder, bulimia dan segala macam. Mungkin kalau ada sesi khusus lain kali bisa lebih bahas ke sini. Tapi sekarang, sekarang kita hanya membicarakan emosi, gangguan emosi. Gangguan emosi itu artinya kita tidak nyaman dengan emosi yang dimiliki. Ada rasa sakit yang ditimbulkan oleh rasa tidak berdaya, cemas, takut, rasa bersalah, marah. Ini berbeda ya. Kalau kita pernah melakukan satu kesalahan, mungkin kita akan didera rasa bersalah. Kalau kita baru kehilangan pekerjaan, seperti tadi Edwin, mungkin ada rasa cemas, khawatir, ya. Ada rasa malu, ya. Ada rasa duka juga, berduka, ya. Kehilangan pekerjaan berarti kehilangan penghasilan, ya. Nah, di sesi ini saya hanya akan membicarakan 3 gangguan emosi yang dominan, ya, yang ada di masa pandemi, yaitu kecemasan, stres, dan trauma. Kecemasan. Sebenarnya kecemasan adalah respon emosional terhadap ancaman. Jadi itu sebenarnya adalah defense kita yang menghindari rasa sakit atau sesuatu yang mengancam kenyamanan kita, ya. Itu merupakan alarm atau sinyal atau peringatan akan adanya bahaya yang mengancam keselamatan atau kenyamanan kita. Nah, dalam batas-batas tertentu sebenarnya kecemasan ini dibutuhkan. Contoh, ya, 4 tahun yang lalu saya itu sempat kena kayak serangan jantung. Tiba-tiba jantung saya 176 detak per menit. Dan dokter sudah panik. Dokter aja panik, gimana saya ya? Dia bilang, ini kalau nggak disentikan saya akan mati. Karena bisa tiba-tiba berhenti karena kelelahan jantungnya atau stroke karena tidak memompa. Dia hanya kontraksi. Nah, setelah kejadian itu, 6 bulan kemudian, saya sangat hati-hati dalam makan. Saya sangat hati-hati dalam menata hidup saya. Kenapa? Karena saya takut mati, ya kan? Jadi supaya tidak terulang, saya tidak berani makan goreng-gorengan, saya tidak berani makan sembarangan makanan yang tidak sehat dan segala macam. Jadi dalam 6 bulan itu justru badan saya sehat sekali. Itu karena saya cemas. Nah, 4 tahun setelah itu sekarang apa saja saya makan. Kenapa? Karena itu sudah lewat dan kelihatan tidak ada apa-apa, ya. Itu hanya serangan mendadak. Jadi ternyata kecemasan itu dalam batas-batas tertentu dibutuhkan. Nah, waktu saya diminta Ever untuk membawakan topik ini, saya cemas. Takutnya apa yang saya sampaikan tidak pas atau seperti apa. Jadi karena cemas maka saya mempersiapkan dengan baik, ya. Sampai dikasih gambar-gambar nih. Ya, itu akibat kecemasan saya. Jadi sebenarnya kecemasan itu adalah hal positif dalam hal-hal tertentu. Bahkan kita lihat Tuhan Yesus sendiri di Taman Getsemani itu berpeluh seperti darah. Karena apa? Karena dia cemas menghadapi salib. Ya, walaupun dia sampai pada titik penyerahan bahwa kalau boleh cawan ini lalu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, kalau kita baca di Mazmur, itu banyak sekali ya tentang kecemasan pemazmur yang dia tumpahkan, yang dia curahkan di hadapan Tuhan, ya. Ada ditinggalkan, merasa ditinggalkan, cemas dan gelisah, takut, depresi dan segala macam. Jadi itu sebenarnya hal yang wajar, ya. Nah, kecemasan normal adalah respon emosional yang adaptif terhadap bahaya atau ancaman. Jadi contohnya pada masa pandemi banyak orang yang bertambah cemas karena memang ada ancaman terhadap kehidupan, ya. Nah, hal ini adalah kecemasan yang normal dan sehat. Jadi kalau ada orang yang tidak cemas, kemana-mana cuek aja, terus seperti menantang bahaya, nah itu justru berbahaya kan. Jadi ini sebenarnya adalah normal. Tetapi ada kecemasan klinis, ya.
kecemasan klinis ini kalau tidak ditangani akan menjadi gangguan mental atau mental illness, yaitu menjadi anxiety ya. Kecemasan klinis ini adalah kekhawatiran yang berlebihan, yang nggak normal, yang tidak masuk akal ya. Selama 6 bulan lebih ya, minimum 6 bulan terus-menerus dan tidak ada jeda. Berdampak juga pada stres negatif yaitu distres dan juga gangguan fungsi sehari-hari. Contohnya, sampai nggak bisa tidur, sampai nggak bisa makan, cuma duduk sepanjang hari dan melamun, nggak bisa kerja, nggak bisa fokus. Kemudian kesehatan fisik terganggu, sebentar-sebentar demam lah, inilah, itulah gitu ya. Karena apa? Karena selalu memikirkan adanya bahaya, karena ketakutan dan kecemasannya berlebihan. Nah, ini sudah termasuk gangguan mental yang harus ditangani lebih serius ya kepada orang-orang yang profesional di bidangnya. Gangguan kecemasan atau anxiety ini ciri-cirinya ya, biasanya ada perasaan cemas yang kuat dan tegang berlebihan sampai mungkin keringatnya keluar banyak banget, terus jantungnya berdegupnya luar biasa sampai berbahaya untuk kesehatannya gitu ya. Dan yang tidak berkaitan dengan fisik, artinya yang memang secara fisik seharusnya sih tidak ada masalah, tapi ternyata itu terjadi karena dari kecemasan di emosi dia. Tidak bisa beristirahat, tidak bisa konsentrasi, mudah teragitasi, jadi kesenggol dikit udah ngamuk gitu ya. Peka, sensitif, mudah tersinggung, orang ngomong apa, dia pikirnya apa, dan itu terus-menerus. Nah, itu berarti sudah menjadi satu gangguan yang harus ditangani lebih serius ya. Nah, kemudian gangguan kecemasan ini ya dari buku Christ Center Therapy itu integrasi praktis teologi dan psikologi dikatakan bahwa sekarang ini menjadi problem kesehatan mental nomor 1 di Amerika, dan nomor 2-nya depresi, dan nomor 3-nya adalah kecanduan zat kimia termasuk drug dan narkotik ya. Nah, dengan adanya pandemi sepertinya menjadi problem kesehatan mental di seluruh dunia juga di Indonesia. Kita tadi dengar bagaimana Edwin mengalami, tetapi saya pikir bukan hanya Edwin ya, kita semua juga kelihatannya mengalami ya, karena itu ada acara ini ya, bagaimana kita mengelola emosi kita supaya tidak berlanjut menjadi gangguan kecemasan yang kronis ya. Oke. Penyebab kecemasan itu ada 3. Yang pertama bawaan. Ada orang yang memang secara biologis diturunkan jantungnya mudah berdegup, cepat kagetan, cepat was-was ya. Dan wanita juga relatif mengalami kecemasan yang lebih rentan daripada pria. Jadi kalau ada anak belum pulang lewat jam 9, biasanya saya yang lebih panik dari papanya. Papanya bisa tidur tenang, kalau saya pasti bangunin dia, jangan tidur dulu, belum pulang nih si ini, belum pulang nih si itu. Ya, itu biasanya ibu-ibu biasanya lebih was-was daripada bapak-bapak. Nah, kemudian yang kedua itu dipelajari, mengkopas. Kalau kita bergaul dengan orang yang mudah cemas, biasanya kita akan tertular ya. Kalau orang tua yang mudah cemas, anak-anaknya cenderung akan mudah cemas. Karena apa? Karena tiap hari dia lihat mamanya panik, mamanya was-was, mamanya khawatir, mamanya gampang takut gitu ya. Nah, bisa juga dari pengalaman buruk dan kegagalan masa lalu. Kalau kita punya trauma atau punya satu kejadian yang negatif, biasanya itu membuat kita cemas pada tahap-tahap berikutnya. Kecuali itu diselesaikan, gitu ya. Dan ada faktor eksternal. Nah, ini yang kita hadapi saat ini secara umum, yaitu ada krisis dan trauma, lingkungan yang keras, syarat konflik, kasar, banyak tuntutan, atau seperti sekarang ada pandemi ya, di mana keluar dari pintu bahaya sudah menunggu gitu, kesannya kan seperti itu ya. Jadi itu tentu menjadi penyebab kecemasan sebagian besar dari kita. Iman dan kecemasan. Iman dan kecemasan ini tidak semua. Jadi kadang-kadang orang-orang pelayanan itu paling suka bilang, kamu kurang beriman sih. Serahkan khawatirmu sama Tuhan. Beres gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri cemas waktu di Taman Getsemani, maka
iman dan kecemasan itu belum tentu, bisa juga iya, bisa juga orang yang kurang iman jadi mudah cemas, tapi tidak selalu ya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang secara biologis atau karena trauma seseorang mudah cemas, tapi dia tetap dapat beriman dan mungkin imannya lebih kuat dari kita walaupun dia cemas gitu loh. Jadi kita jangan mudah melabel atau menjudge orang dari kondisi cemasnya itu ya. Nah, tidak cemas juga belum tentu beriman. Kalau kita lihat ya dari Saulus dan Paulus, ini orang yang sama. Ada yang bisa baca Kisah 8 ayat 3 satu orang 1 Korintus 2 ayat 3. Ya, ada yang bisa baca? Saulus Kisah 8 ayat 3. yang ketiga. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ya. 1 Korintus 2 ayat 3. 1 Korintus 2 ayat 3. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ya. Jadi waktu dia menjadi Saulus, sebelum dia beriman kepada Kristus, dia tidak punya kecemasan, menyeret-nyeret orang, ya, menghukum mati orang, tidak ada takut, tidak ada cemas, ya. Tapi setelah dia menjadi seorang Paulus, seorang rasul yang besar, justru dia katakan apa? Datang dengan takut dan gentar. Nah, jadi dalam hal ini, jadi tidak cemas itu belum tentu beriman, ya. Artinya tidak berkorelasi langsung. Walaupun sekali lagi bisa jadi berkorelasi. Bisa jadi orang yang tidak beriman mudah cemas, tapi tidak selalu, ya, supaya kita tidak mudah melabel atau menghakimi orang lain. Nah, itu tadi kecemasan. Yang kedua adalah stres. Ini juga banyak di masa pandemi, ya. Stres dengan cemas agak berbeda. Jadi stres itu adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Jadi tadinya kita bebas keluar masuk rumah, sekarang harus ada PSBB, ada WFH. Itu satu perubahan yang pasti akan mendatangkan stres, sedikit atau banyak. Kalau kita biasa bekerja, menerima penghasilan, tiba-tiba di PHK atau pensiun, itu juga pasti menimbulkan stres, sedikit atau banyak. Kenapa? Karena itu adalah perubahan yang harus kita alami, ya. Stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan, tetapi apabila berat dan berlangsung lama dapat merusak kesehatan kita. Nah, kalau stres yang tidak ditangani, maka ujungnya adalah depresi. Ya, ini simptom dari stres dan ini adalah simptom dari depresi. Nah, depresi itu sudah masuk kesehatan mental, ya, yang perlu ditangani lebih serius. Karena itu kita harus mengelola stres kita supaya tidak berlanjut. Ini ya, ada satu diagram yang bagus menggambarkan stres. Perhatikan, ada yang ke kanan ini adalah stres, tekanan, ya. Yang ke atas adalah performance. Ketika stresnya rendah, tekanannya rendah, dan performance-nya rendah, ini kita ada di relax zone, chill zone. Jadi zona dingin, ya, nggak ngapa-ngapain. Nah, kebanyakan banyak orang yang saking tenangnya selama WFH ya nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi tidak ada melakukan sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu, tapi juga merasa juga ya biasa aja. Tapi ketika tekanan meningkat, performance juga meningkat, maka disebut sebagai zona sensasi. Ya, ini sebenarnya positif. Itu sebabnya disebut eustress, ya. Jadi ketika tekanan meningkat, maka performance kita juga meningkat. Saya sebenarnya tidak suka bicara di depan, tetapi saya pikir kalau saya tidak terima, saya tidak mau jadi dosen, saya tidak mau ngomong, ya saya nggak akan pernah menemukan kekuatan saya. Saya juga tidak bisa berbagi hal-hal yang positif. Itu sebenarnya tekanan buat saya. Tapi saya senang karena akhirnya saya bisa berbagi ilmu, saya bisa berbagi informasi misalnya, ya. Performance saya jadi meningkat dengan tekanan yang ada.
Nah, sebaliknya ketika tekanan itu melebihi kemampuan kita, maka kita akan ada di sini ya. Kebingungan, distracted ya, the spill zone ya. Luber, apa sih melebihi kapasitas. Dan yang paling berbahaya adalah kalau kita ada di tahap ini. Jadi performance nggak ada, tapi tekanannya sangat banyak. Jadi kita lihat ya, sebenarnya stres juga bukan berarti selalu negatif. Ada hal-hal yang positif. Bagaimana kita mengelolanya, itulah yang membuat kehidupan mental kita akan sehat. Nah, ada pertanyaan, apa yang kamu lakukan di masa karantina ya? Dalam masa karantina atau tagar di rumah saja? Tuliskan, bisa di chat hal-hal yang kamu lakukan pada masa WFH atau PSBB. Bisa tulis, nanti didiskusikan lanjut ya. Nah, kebanyakan kita itu kalau sedang WFH itu maunya tidur terus, tidak mau ngapa-ngapain, dan tidak ingin melakukan aktivitas yang berat walaupun memiliki banyak waktu luang. Padahal sebenarnya ini kesempatan ya untuk melakukan hal-hal yang biasa kita nggak bisa lakukan. Tapi biasanya ada rasa malas, sulit menyelesaikan pekerjaan atau tugas. Kayaknya lebih enak kalau ke kantor. Semua target selesai. Kalau di rumah banyak waktu, nggak perlu macet-macet, tapi kok nggak selesai-selesai ya. Sama seperti di masa kuliah juga begitu ya. Ketika liburan justru nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau sekolah walaupun padat bisa selesai juga gitu. Nah ini sebenarnya adalah respon terhadap trauma. Jadi kita tadi udah kecemasan dan stres, sekarang kita masuk ke trauma. Ini sebenarnya adalah respon terhadap trauma. Pandemik COVID-19 adalah keadaan yang traumatis. Virus Corona 19 adalah ancaman walaupun tidak terlihat. Kenapa ancaman? Banyak yang sakit dan meninggal, ada banyak termasuk Edwin tadi cerita kehilangan pekerjaan dan penghasilan, kemudian gerak kita juga terbatas dan paranoid. Nah, biasanya dalam keadaan kritis atau traumatis, respon otomatis dari tubuh kita adalah dua, lawan, fight, atau lari, flight, kabur ya. Nah, persoalannya kita tidak bisa melawan COVID-19 ya. Kita tidak bisa melawan secara aktif, fight. Kita juga nggak bisa lari, mau lari kemana ya. Akibatnya tubuh kita melakukan respon alternatif, yaitu yang disebut pura-pura mati atau play dead. Ya. Pura-pura mati atau menghindari ini tampak pada perilaku yang itu tadi, tidur terus, makan, nonton TV, ya, drakor, drama Korea, surfing internet, medsos, wah aktif sekali ya. Yang dilakukan secara berlebihan, tidak lagi proporsional. Kalau kita ingat film di mana orang harus pura-pura mati dalam keadaan di mana dia tidak bisa melawan atau lari, respon ini biasa terjadi juga bisa pada anak-anak ya, karena anak-anak nggak bisa lawan atau lari. Nah, kita itu, seperti adegan film itu yang pura-pura mati supaya selamat. Ya. Trauma sendiri ada trauma primer. Mungkin beberapa orang akan mengalami trauma primer karena langsung mengalami, misalnya tadi Gaby ya, keluarganya kena COVID langsung, itu pasti cukup membuat dia agak was-was ya. Tapi ada juga trauma sekunder, termasuk orang-orang yang melayani ini ya, tenaga kesehatan mental, terapis, konselor, pendeta, hamba Tuhan, pembimbing rohani, itu akan sangat mudah rentan terhadap trauma vikarius. Kenapa? Karena dia bisa mendengarkan keluhan orang ya. Jadi walaupun dia tidak mengalami, tapi kalau setiap hari mendengar keluhan orang, maka dia bisa kena trauma ini ya. Kalau setiap hari mendengar istri yang dipukuli suami, misalnya konselor ya, maka lama-lama dia merasa seperti dia sendiri yang dipukuli sama suaminya. Ya, jadi kita semua itu termasuk terapis dan aktivis pelayanan dan para pembimbing itu sebenarnya sedang mengalami trauma tanpa sadar. Mungkin dia tidak menyadari ya. Nah, orang awam juga sebenarnya bisa mengalami trauma sekunder, yaitu kalau sering membaca berita di medsos atau viral WA ya, tentang kejadian-kejadian traumatis yang terjadi pada orang lain, padahal itu sama orang lain. Tapi kalau terlalu sering membaca berita yang traumatis, maka seolah-olah itu menghantui dia juga gitu ya. Nah, ini resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan untuk beradaptasi dan teguh dalam situasi yang sulit.
1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi Tuhan sendiri meminta agar kita berdiri teguh. Jadi walaupun apapun tantangan, kalau bisa berdiri teguh. Nah, tapi bagaimana? Resiliensi itu dibangun dari banyak hal ya. Tapi karena dibatasi waktu, saya hanya mengulas di regulasi emosi. Regulasi emosi itu adalah tetap tenang di bawah tekanan. Jadi walaupun kita menghadapi tekanan yang berat, kita tetap bisa tenang, mengendalikan diri, dan mengekspresikan emosi secara tepat. Tadi saya tidak bilang harus selalu positif, ya, tapi bisa tepat. Ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari buah-buah roh, Galatia 5 ayat 22-23, itu adalah merupakan dari buah roh. Jadi sebenarnya harusnya kalau kita memiliki Roh Kudus, kita memiliki regulasi emosi yang baik seharusnya ya. Tetapi tentu kita juga perlu melakukan beberapa penerapan praktis ya. Bagaimana supaya kita bisa memulihkan diri ya. Jadi ada beberapa strategi pertahanan yang positif untuk pemulihan diri untuk bisa memiliki resiliensi. Nah, ini yang pertama adalah strategi spiritual. Ya, ini sangat rohani, membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan secara ilmiah juga diperoleh hasil riset bahwa spiritualitas itu berkorelasi positif dengan kesehatan mental. Nah, buat kita yang percaya bahwa Allah adalah sumber semua emosi positif, seperti sukacita, damai sejahtera, ketenangan, dan sebagainya, maka persekutuan dengan Allah itu sangat diperlukan. Supaya kita dapat memperoleh emosi positif untuk melawan emosi-emosi negatif yang lebih banyak muncul tadi ya. Tadi kita sudah daftarkan emosi negatif itu lebih banyak daripada emosi positif. Kalau emosi negatif itu muncul sendiri gitu, tapi kalau emosi positif itu harus diusahakan ya. Dan itu adalah bersumber dari Allah sendiri. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi penting sekali untuk menjadikan saat teduh pribadi dan mesbah keluarga sebagai prioritas. Dan harusnya hal-hal ini adalah lebih mudah dilakukan. Kenapa? Karena seharusnya kalau kita di rumah, kita punya banyak waktu luang daripada ketika sibuk bekerja di kantor atau sekolah ya. Yang kedua adalah strategi praktikal. Tadi strategi spiritual, yang kedua adalah praktikal, yaitu hidup dalam rutinitas. Nah, saya juga sering ditugaskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan American Bible Society atau Lembaga Alkitab Amerika untuk menolong banyak korban gempa seperti di Lombok dan di Palu ya, menolong orang-orang yang menolong korban gempa. Nah, salah satu materi utama adalah ini. Biasanya kita harus menekankan bahwa orang-orang yang mengalami trauma itu usahakan untuk punya rutinitas. Ya. Jadi misalnya setiap hari itu ada kebiasaan tertentu. Berkebun, olahraga, ya, mengerjakan pekerjaan rutin di rumah, menyapu, ngepel. Jadi jangan sepelekan hal-hal seperti itu. Kemudian tidur, bangun, makan, juga usahakan di saat yang sama setiap hari. Mandi, dan usahakan ganti baju, seperti seolah-olah kita akan pergi. Jadi jangan dasteran atau pajama all days ya. Karena apa? Karena keteraturan akan membuat kita merasa bahwa masih ada yang konstan dalam ketidakpastian. Dan akan lebih mudah buat kita beradaptasi ketika keadaan menjadi normal kembali nanti. Jadi kita nggak jadi bingung lagi nanti ketika new normal ya. Dan di 1 Korintus 14 ayat 33 mengatakan Allah sendiri tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Yang ketiga adalah strategi emosional, yaitu dengan menulis jurnal. Usahakan kalau saat teduh, kalau berdoa ada tulisannya ya. Manfaat terapeutik itu artinya penyembuhan atau pemulihan dari menulis jurnal. Laju pikiran yang kacau akan menjadi lebih lambat karena mengikuti lajunya tulisan tangan. Nah, menulis itu salah satu terapi
untuk orang-orang yang mengalami trauma, stres, kecemasan, dan segala macam. Itu akan menolong kita mencatat pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang kacau dan memeriksanya satu persatu, sehingga dapat digantikan dengan pikiran dan perasaan yang lebih adaptif. Adaptif itu lebih menyesuaikan dengan kondisi, jadi tidak kaku ya. Kemudian membuat daftar ucapan syukur dan menghitung berkat. Ini akan mengingatkan kita terhadap apa yang telah kita terima dan apa yang masih kita punya, yang masih ada. Jadi fokus kita bukan pada apa yang nggak diterima. Kalau sudah tidak kerja lagi, berarti sudah tidak terima gaji misalnya. Tapi kita bisa melihat apa yang masih ada. Bahwa kita sehat itu masih ada. Lebih baik daripada kita terima gaji tapi kita sakit misalnya kan. Atau apa yang masih ada keluarga yang mendukung. Tadi Edwin bilang keluarganya keluarga yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan sangat mensupport. Itu adalah berkat yang perlu disyukuri ya. Kemudian akan membuat mata kita terpaku pada Sang Pemberi dan Penopang hidup dan bukan pada masalah semata. Ya. Jadi kita bisa fokus kepada Tuhan yang masih menjaga, memelihara kita dan bukan fokus kepada kesulitan yang sedang kita hadapi. Kemudian yang keempat, strategi mental. Strategi mental adalah membaca berita tentang COVID. Filipi 4 ayat 8, semua yang manis, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar. Nah, jadi daripada kita memasukkan berita-berita hoax dan berita-berita di sosmed yang belum tentu benar, yang belum tentu membantu juga, toh kita sudah tahu hampir semua hal tentang COVID-19. Sudah 10 bulan, 7-8 bulan, tentu sudah banyak kita baca ya. Lebih baik kita membaca buku-buku dan materi yang sudah lama ingin dibaca tapi tidak ada waktu. Ya. Hari-hari jahat, pergunakan waktu yang ada. Lebih baik lagi jika kita membaca Alkitab dan buku-buku renungan, self-help atau inspiratif, sehingga akan lebih menenangkan dan menguatkan hati. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Ya, untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, yang kelima, strategi relasional. Di konseling, keluarga dan teman dekat itu adalah benteng stres. Ya. Jadi, usahakan tetap berada dalam relasi yang sehat. Berbagi pikiran dan perasaan dengan orang-orang dekat. Jangan mengurung diri di kamar. Ya. Kalau bisa dengan orang tua, dengan kakak adik, dengan teman-teman pelayanan yang dekat, berbagi pikiran dan perasaan. Menjalin percakapan yang berarti. Ya. Kalau nggak bisa ketemu secara fisik, kita bisa dengan video online. Zaman sekarang ada Zoom, ada Skype, ada video call ya. Kita bisa juga memberi perhatian kepada saudara atau teman yang tinggal sendirian ya, yang kos sendirian itu mungkin perlu sekali-sekali disapa. Jangan-jangan dia sudah nggak bisa bangun misalnya ya. Kemudian usahakan membicarakan pikiran dan perasaan. Bukan hanya basa-basi, bukan hanya apa kabar. Ya, baik, selalu baik, luar biasa. Padahal sedang merana ya. Usahakan kita membicarakan pikiran dan perasaan. Ingat, ini terhadap orang-orang dekat, bukan semua orang ya. Jangan sembarang orang. Tapi ini terhadap benteng stres kita, yaitu keluarga dekat dan teman-teman terdekat kita. Bagikan ketakutan, kekhawatiran kita dan tanyakan juga ketakutan dan kekhawatiran mereka, karena kita hanya dapat memproses apa yang kita ungkapkan. Jadi kalau kita nggak ungkapkan, kadang-kadang kita nggak sadar. Itu di bawah kesadaran, unconscious. Itu kadang-kadang yang menggerakkan kita justru bukan yang kita sadari, tapi yang tidak kita sadari. Ya, Ibrani 10, 24, 25, Yakobus 5 ayat 16 saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya. Filipi 4 ayat 6 dan 7 juga menolong kita untuk mengucapkan segala hal dalam doa. Yang keenam adalah strategi fisik, ya, yaitu dengan olahraga atau melakukan pekerjaan fisik. Nah, ini kalau ini saya bangga ada contoh dari suami saya ya. Dia sekarang sebenarnya sudah pensiun, tapi dia sangat menjaga rutinitas tadi dan juga dia setiap pagi pasti jalan pagi minimum 1,5 jam. Kemudian dia juga berkebun. Lihat virtual background saya sangat bagus. Itu adalah karya tangan dia ya. Nah,
olahraga itu banyak manfaatnya. Berbagai studi telah menemukan korelasi antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Mens sana in corpore sano. Ada yang belum pernah dengar kata-kata ini? Biasanya dari SD sudah tahu ini ya. Olahraga mengeluarkan hormon-hormon yang dapat melawan depresi. Nah, kalau tidak memungkinkan olahraga di luar rumah, kita bisa olahraga yang dilakukan di rumah. Misalnya aerobik, kemudian treadmill ya, atau pakai tali seperti ini, atau apa sajalah. Yang penting bergerak. Bagaimanapun juga usahakan tetap aktif dan tidak malas. Amsal 6, pergilah kepada semut katanya. Lihat kelakuannya. Ya. Jadi dia selalu bergerak. Dan yang terakhir adalah strategi rekreasional, yaitu menikmati hobi dan aktivitas yang menyenangkan. Hobi juga sangat banyak memiliki manfaat terapeutik ya. Ketika melakukannya ada rasa senang dan bahagia. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, pikiran dan perasaan yang menjadi lebih tenang dan rileks di Yesaya 30 ayat 15 mengatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kembangkanlah, nikmatilah ya, yang hobi menyanyi, membaca, memasak, merajut, menggambar, menjahit, berkebun, melukis, menulis, atau apa saja ya. Kemudian, ya ternyata dari hasil penelitian, strategi-strategi yang 7 tadi itu, kalau dilakukan akan meningkatkan produksi hormon. Hormon-hormon tertentu yang sangat dibutuhkan pada masa kritis dan traumatis. Ya, itu ini hormonnya yang membuat perasaan dan sensasi menyenangkan, menguatkan memori, fungsi belajar, meregulasi suasana hati, ya. Ada lagi berbagai nih, oksitosin dan segala macam. Nah ini gambarnya ya, ini gambar yang tadi. Tapi perhatikan di tabung-tabung ini. Schizophrenia, schizophrenia itu ininya kelebihan. Tapi anxiety ya, dopamin tadi ini dopaminnya, ini ada dopamin, feel good hormone ya, feel good hormone. Nah, kalau anxiety itu feel good hormonnya sangat rendah. Jadi ketika kita melakukan strategi-strategi tadi, itu akan meningkatkan hormon ini. Kalau ini meningkat, maka anxiety-nya juga kan berkurang kecemasannya ya. Terus ini serotonin. Serotonin tadi hormon apa tuh? Regulasi suasana hati, tidur nyenyak, selera makan, pencernaan, kemampuan belajar, dan memori. Perhatikan, ternyata happiness, kebahagiaan dicapai ketika, ini dari penelitian ya, ternyata hormon serotoninnya itu banyak. Ya. Nah, justru di depresi, orang-orang yang depresi, itu 2 hormon ini sangat rendah. Ya. Kemudian love, ini hormonnya tinggi. Nah, stres ini hormon-hormon yang tidak ada yang bagus tadi ya. Seperti itu kira-kira. Nah, ini penutup. Ini latar belakangnya ini gambar Bahtera Nuh ya. Jadi sebenarnya masa karantina itu sudah pernah dialami oleh Nuh dan keluarganya. Karena 40 hari hujan terus-menerus, kemudian menunggu surut itu hampir 1 tahun ya kalau baca di Kejadian, ternyata itu bukan 1-2 hari surutnya. Jadi dalam masa pandemi ini, masa karantina, otak dan tubuh kita sedang memproses banyak hal. Walaupun mungkin secara tidak sadar. Kita sedang mengatasi keadaan traumatis dan pada saat yang sama kita sedang berusaha menyembuhkan dan memulihkan diri. Jadi, jadilah aktif sedapat mungkin, tapi jangan memaksakan diri. Jangan terlalu merasa bersalah kalau tidak produktif, kalau tidak menghasilkan sesuatu, karena itu hanya akan menambah stres dan trauma. Kemudian, izinkan diri kita menangis kepada Tuhan. Menangis bukan hal tabu. Ya. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di dalam konseling, menangis adalah salah satu terapi untuk katarsis, untuk mengeluarkan emosi-emosi negatif, supaya tidak mengendalikan kehidupan kita. Setelah tenang dan memperoleh kekuatan darinya, bekerjalah dan nikmatilah apa yang sedang dikerjakan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku,
yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam kerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.